Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan salam dari saya Pak Mulyadi ya, dari SMP Negeri 1 Pandaan. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 1 Pandaan, hari ini merupakan hari ketiga ya kalau nggak salah dalam mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari atau kita bahas ada beberapa, di antaranya adalah satu tentang strategi pembelajaran ya dan sekolah ramah anak di era pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah pengenalan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Pandaan. Dan yang ketiga berikutnya adalah pengenalan ekstrakurikuler. Yang terakhir, kalian nanti akan mendapatkan tugas untuk program Adiwiyata. Oke, kita lanjutkan. Strategi pembelajaran ya. Jadi pembelajaran dan sekolah ramah anak di era pandemi COVID-19. Virus corona, anak-anak ya, yang saat ini melanda dunia, sebut juga COVID-19, itu merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini ditularkan atau menyebar melalui percikan air dari tubuh manusia melalui mulut, hidung ya. Saat bersin, saat bernafas, saat berbicara dan lain sebagainya. Percikan air itu sering disebut dengan droplet ya. Kemudian percikan air itu akan menempel di permukaan meja, di permukaan misalnya laptop, ada di gagang pintu dan lain sebagainya. Secara tidak sadar kita pegang, maka tangan kita sudah mengandung virus. Hati-hati ketika tangan kita sudah mengandung virus, kemudian kita tidak boleh menyentuh mata, hidung dan lain sebagainya ya di bagian muka. Karena nanti kalau sudah menyentuh di bagian muka, maka virus itu akan terhirup dan di sanalah virus akan mulai berkembang ya. Oleh karena itu banyak hal yang nanti harus diperhatikan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, upaya-upaya yang dapat kita lakukan ya untuk mencegah diantaranya adalah satu, menjaga imunitas, menjaga lingkungan, menggunakan masker dan lain sebagainya ya. Kemudian sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik ya. Berikutnya, menghindari menyentuh wajah, hidung atau mulut ketika tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci ya anak-anak. Berikutnya, menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang lain. Jangan terlalu berdekatan karena kita tidak tahu mana orang yang sedang terinfeksi dan tidak ya. Oleh karena itu perlu dijaga jaraknya. Nah, sekurang-kurangnya 1 atau 2 meter ya saat kita berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah cara menjaga agar tidak mudah tertular virus corona. Berikutnya, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk ya. Pakai tisu boleh ya, pakai masker dan seterusnya. Kemudian membersihkan dan mensterilkan permukaan benda dengan desinfektan ya anak-anak. Boleh pakai sabun, juga boleh pakai alkohol dan lain sebagainya. Oke, tidak keluar rumah dalam keadaan sakit ataupun tidak ada kepentingan yang begitu mendesak ya. Berikutnya, menghindari menyentuh hewan atau unggas liar dan seterusnya. Untuk seseorang yang diduga terinfeksi COVID-19 hendaknya tidak keluar rumah ya. Jadi segera berobat dan tinggal terpisah dari orang lain atau yang disebut dengan melakukan karantina mandiri ya, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Dan pasien yang telah sembuh mengisolasi diri selama sepekan atau melakukan pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri. Berikutnya adalah tahapan untuk menguji
seseorang sedang terinfeksi COVID-19 atau tidak, yaitu dengan cara screening. Kemudian yang kedua dengan cara rapid test, dan yang ketiga adalah dengan swab test atau uji swab. Berikutnya adalah pembagian zona, ya. Jadi wilayah yang terkena COVID-19, ya, ini dibagi menjadi 4 zona. Ada zona hijau, ya, zona hijau, kemudian zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Zona hijau berarti terbebas dari pandemi COVID-19, sedangkan zona kuning itu ada tetapi relatif sedikit, ya. Sedangkan zona oranye adalah zona yang sudah peringatan, ya, sudah mulai banyak orang terinfeksi. Sedangkan zona merah adalah zona yang dianggap sebagai titik sentralnya, ya. Jadi pusat penyebaran. Oleh karena itu zona merah ini adalah zona yang paling tinggi tingkatannya. Berikutnya strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19. Anak-anak, model dan metode pembelajaran, ya, selama ini yang sering kita sebut dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, ya. Project based learning juga ada, kemudian diskusi dan penemuan terbimbing. Model dan metode pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan cara tatap muka maupun tidak tatap muka ataupun daring, ya. Nah, agar generasi muda bisa tetap mendapatkan hak belajar di tengah pandemi COVID-19, ya, tapi harus tetap menaati protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Maka bisa menggunakan pembelajaran sebagai berikut. Yang sebelah kiri, ya, yaitu melakukan pembelajaran secara daring, ya. Kita bisa menggunakan Microsoft Teams, ya, bisa menggunakan Google Classroom, Google Form, WhatsApp maupun yang lainnya. Jadi tidak bertemu tatap muka. Sedangkan penugasannya, ya, itu bisa dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan, bisa melalui portofolio, hasil karya dan lain sebagainya, dikumpulkan secara daring atau online. Dan masih banyak pembelajaran lain yang bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Oke, berikutnya adalah sekolah ramah anak, ya, di era COVID-19. Sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah atau menyimpang yang lainnya selama anak berada di satuan pendidikan atau di sekolah, ya. Berikutnya, pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, ya. Nomor 1, non-diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi, ya. Berikutnya, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, ya. Terus penghormatan terhadap pandangan, dan yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Berikut adalah penerapan sekolah ramah anak yang dilaksanakan merujuk pada 6 komponen penting di bawah ini. Baca sendiri, ya. Oke. Berikutnya, untuk melaksanakan sekolah ramah anak di tengah pandemi COVID-19, maka diterapkan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, yaitu menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak. Setelah semua hal tersebut dipenuhi, maka hasil yang diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak adalah sebagai berikut. Nah, silakan dibaca dulu.
Untuk selanjutnya adalah pengenalan tata tertib di SMP Negeri 1 Pandaan. Oke, anak-anak, untuk membentuk manusia yang disiplin ya perlu diadakan suatu tata tertib demi kenyamanan ya semua siswa yang belajar dan menuntut ilmu. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengetahui tata tertib ini ya yang ada di SMP Negeri 1 Pandaan. Apa saja? Wah, ini ya diantaranya, anak-anak coba perhatikan bahwa sistem tata tertib di SMP 1 Pandaan itu menggunakan sistem poin ya, dimana nanti ada poin positif dan poin negatif. Poin negatif diberikan bagi yang melanggar tata tertib, sementara poin positif nanti bagi mereka yang punya prestasi ya. Baik anak-anak, ini sebagian saya baca tapi tidak semuanya ya. Nanti bisa di-download kok ini ya, di link di bawahnya. Oke. Baik, untuk pelanggaran yang pertama ini poinnya 5 semua ya, kasih poin 5. Terus kalau poinnya sudah berkumpul gimana? Nah, ini anak-anak ya. Nanti kalau kumpulnya poin sudah 50 akan ada panggilan orang tua, peringatan 1 ya. Ini poinnya udah 50, Bapak Ibu, ini putranya gimana? Nah, itu ya. Terus ada panggilan kedua ketika poin mencapai 75. Nah, ini biasanya udah dapat skors ya, skorsing ya. Berapa hari nggak boleh masuk sekolah ya. Dan untuk panggilan ketiga, nah ini yaitu poin 100. Jadi pelanggaran tata tertib dengan poin 100 itu sudah peringatan ketiga ya. Jadi panggilan ketiga dan sekaligus mengembalikan putra-putri kepada orang tuanya. Ya, dengan kata lain dikembalikan ke orang tua itu apa ya? Ya tidak dikeluarkan sih ya, dikembalikan. Karena selama ini niat dari Bapak Ibu untuk ke SMP 1 adalah menitipkan pembelajaran ya, sekolah. Jadi sekolah mengembalikan ke orang tua kalau poinnya sudah mencapai 100 ya. Oke. Ada beberapa hal yang perlu saya baca saja di sini. Contoh untuk kode A01. Nah, ini membuang sampah tidak pada tempatnya atau membiarkan sampah di sekitar bangku dan meja. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau ada sampah di sekitar meja itu segera diambil ya, di sekitar bangku dan dibuang di tempat sampah. Nanti kalau ketahuan kok tidak diambil dan dibuang, maka akan kena poin 5, tapi poin negatif ya. Berikutnya mencontek atau memberi jawaban pada saat ulangan, itu tidak boleh. Mengerjakan pekerjaan lain dan atau mengganggu kelancaran saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian membuat kegaduhan di sekolah, misalnya pukul-pukul meja, kursi, galon dan lain sebagainya ya. Berteriak-teriak keras saat ada pembelajaran, pokoknya mengganggu ketertiban ya, membuat kegaduhan. Berikutnya meninggalkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar tanpa izin, itu 5 ya. Jadi saat ada pelajaran di kelas, misalnya jamnya matematika, keluar, nah kemudian tidak balik lagi sampai matematikanya selesai, maka dapat poin negatif 5. Berikutnya membawa atau mengendari sepeda motor ke sekolah. Nah, ini karena masih usianya belum mencukupi ya, belum mendapat izin untuk mengendarai sepeda motor, jadi mendapatkan poin 5. Selanjutnya bolos atau meninggalkan sekolah. Nah, kali ini meninggalkan sekolah, jadi bukan meninggalkan pelajaran, itu juga dapat poin 5. Jadi pulang tanpa izin, tidak tahu terus kemana pulangnya ya. Berikut tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, ini alfa ya. Terus tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan seterusnya ya. Anak-anak silakan nanti dibaca sendiri, termasuk rambut panjang untuk anak laki-laki ya. Itu juga kena poin 5. Terus sepatunya hitam polos. Nah, jadi sepatu
Ingat, tidak boleh ada stripnya warna-warni dan lain sebagainya, merah atau putih itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan hitam polos, kecuali hari Jumat. Karena hari Jumat ya, kalian boleh memakai sepatu dengan warna yang bebas ya. Jadi untuk hari Jumat saja. Tapi selain hari Jumat, maka harus menggunakan sepatu hitam polos. Oke, termasuk kuku tidak boleh diwarna ya, diwarna, dikasih henna dan lain sebagainya. Termasuk ini siswi ya, siswa putri itu tidak boleh bersolek, pakai lipstick ya dan lain sebagainya, pakai eyeshadow itu juga tidak boleh ya. Dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Berikutnya ini adalah kategori apa? Kategori B ya. Ini agak berat sedikit dengan poin 15, yaitu melindungi kawan yang melakukan pelanggaran. Dapat poin 15. Terus berkata kotor, mengumpat, mengejek atau membuli teman, kemudian mempermainkan nama orang tua dan sebagainya. Poinnya negatif 15. Membawa atau mengoperasikan HP di sekolah kecuali mendapat izin. Nah, jadi artinya mendapat perintah mungkin untuk ulangan atau untuk apa ya, tapi itu harus ada izin atau perintah dari bapak atau ibu guru yang bersangkutan. Berikutnya, tidak mengikuti upacara bendera, upacara hari besar nasional dan lain sebagainya ya. Itu poinnya 15, poin negatif ya. Dan seterusnya, nah ini bertato, telinga bertindik ya, mengecat rambut selain hitam ya, melompat pagar sekolah atau jendela, menjahili teman, menyebabkan kesakitan atau luka ringan. Poinnya 15. Membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, misalnya petasan atau mercon, korek api, palu, senjata tajam dan lain-lain, maka itu terkena poin negatif 5. Oke, dan seterusnya ya, silakan dibaca sampai yang terakhir, yaitu memalsukan tanda tangan orang tua dan guru, yaitu ini 50 ya, ini besar ini. Jadi ada yang poin 50, yaitu kategori C. Berikutnya adalah bersikap tidak hormat, menantang, mengumpat atau mengejek guru dan karyawan sekolah. 50 poinnya ya. Merusak sarana dan prasarana sekolah ya, dan seterusnya. Kemudian terlibat perkelahian dan seterusnya. Lanjut, ini untuk jenis prestasi ya. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan poin positif, maka ini adalah termasuk prestasi. Yang pertama yaitu menjadi petugas upacara, poinnya 5 positif. Menjadi pengurus kelas, jadi ketua kelas, sekretaris ya, bendahara dan lain-lain, pengurus inti, maka poinnya 5. Kemudian mengikuti kegiatan ekstra secara aktif, paling tidak 80% kehadiran ya, dapat poin 5. Mengembalikan uang atau barang yang ditemukan bukan miliknya ya, terus dikembalikan ke guru atau petugas sekolah yang lain, dapat poin 5. Dan seterusnya. Kemudian menjadi pengurus OSIS, poinnya 15. Mengikuti lomba di event provinsi, mengikuti lomba ya, poinnya 15 dan seterusnya. Kemudian menjadi pemenang dalam lomba yang diikuti baik di sekolah maupun di luar sekolah, poinnya 15. Sampai berikutnya menjadi peserta pada event atau lomba tingkat nasional, poinnya 50. Menjadi juara pada event provinsi, poinnya 50.
Kemudian mendapat penghargaan di level nasional, poinnya 100. Menjadi penulis buku, tiap buku ya, tiap satu judul itu diberi nilai atau poin 100. Oke, itu tadi adalah tentang tata tertib ya, baik yang positif maupun negatif. Untuk poinnya silakan nanti bisa di-download di link di bawahnya video ya. Berikutnya tentang ekstrakurikuler ya. Di sini mulai pramuka dengan pembina yaitu Bu Tri Wahyuni, pelatihnya Bapak Nur Salam dan Pak Sutono. Jadwalnya hari Sabtu ya, pulang sekolah. Oke, silakan menyimak untuk ekstrakurikuler berikutnya.